Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal dan Tahun Baru. Sekarang kita sudah masuk di tahun 2022. Pada hari ini, 2 Januari 2022, hari Minggu, ibadah online GBI Cahaya Mulia 2. Kita akan masuk dalam doa, kita sungguh-sungguh berdoa bersama-sama. Kita beriman, taat, setia, lakuin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada tahun yang baru, pengharapan yang baru, masa depan sungguh ada, tidak akan hilang. Karena Tuhan yang hidup, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membuat semua indah, tepat pada waktunya. Kami umat-Mu, kami setia, taat, mau dengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, siap mendengar firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan, sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, pada hari ini kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan yel-yel untuk menyemangati diri kita sendiri. Saya antusias, saya excellent, saya semangat, haleluya, amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, khotbah dengan tema pengharapan. Pengharapan, amin. Nah, kita lihat ayat yang akan kita pakai adalah dari Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 berbunyi demikian. Karena masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Ya, dan harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan hilang. Yang akan kita bahas yang pertama adalah harapan yang hilang, ya. Harapan yang hilang. Yang kedua adalah harapan yang tidak hilang. Harapan yang tidak hilang. Baik, kita lihat ya, pengharapan. Jadi ada harapan untuk ke depan ya. Walaupun situasi keadaan tidak baik, tapi kita berharap dan kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan Yesus, harapan, keinginan kita, bawa dalam doa, beriman padanya, harapan kita bisa terwujud. Amin. Apapun harapan kita ya, baik kesehatan, keuangan, ya, jasmani, ya, saudara, famili, keluarga, rukun, dunia rukun, aman, sentosa, harapan kita makmur, ya, dunia ini tempat yang baik untuk kita tinggal, kita berkarya, ya, kita melakukan segala sesuatu yang terbaik, ya, untuk dunia ini, ya, untuk kemajuan dunia ini. Itu pengharapan kita, ya, punya anak, cucu, buyut, dan keturunan diberkati Tuhan. Amin. Nah, yang pertama yang kita mau lihat adalah kesatu ada harapan yang hilang, ya. Harapan yang hilang, ya. Kita tahu pasti semua tidak mau, tidak ada pengharapan atau kegagalan, ada kekecewaan, ya, keputusasaan, ya. Jadi kita semua jangan sampai hilang harapan kita, ya. Nah, mari kita lihat yang penyebab-penyebab, faktor-faktor sehingga kita tidak ada pengharapan, kegagalan demi kegagalan yang kita dapatkan selama ini, ya. Makanya kenapa kita selalu khususnya di akhir tahun ada waktu khusus kita, ya, minimal jam 10 sudah masuk dalam doa, puji-pujian, kita ingat kembali apa yang sudah dilakukan tahun
2021 yang lalu, ya kesalahan-kesalahan ya perbaiki di tahun yang depan ini. Bawa dalam doa tujuan visi misi kita yang belum terlaksana dengan benar, baik belum finish, kita lanjutkan di tahun ini. Amin. Mari kita makin beriman, makin percaya, makin mempelajari firman Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan, ya sesuai kehendak Tuhan. Jangan lagi jatuh dalam dosa, berbuat kejahatan, ya. Hindari itu di tahun ini, oke? Baik, kita lihat apa yang faktor menyebabkan kegagalan, ya. Ya, kesatu adalah faktor utama adalah diri kita sendiri, karena perbuatan kita sendiri. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Yang kedua, ya, salah memutuskan sesuatu, ya. Salah invest, salah tutur kata, salah bertindak, ya, jadi batu sandungan, itu semua yang membuat faktor kehilangan harapan, jadi dibenci, dijauhin orang. Ketiga, salah mengaturan, ya. Salah mengatur, ya. Jadi kalau misalnya perusahaan, ya, tidak ada stok yang baik, tidak rapi, tidak dirawat dengan baik barang-barang kita, jadi rusak, diklaim sama orang dan tidak jadi uang, dikembalikan, ya. Mengatur, ya, jangan sampai stok barang yang laku kita mau jual barang tidak ada, ya, atau barang yang sudah rusak yang kita jual karena kita salah pilih, salah beli barang, ya. Mengaturlah segala sesuatu, waktunya diatur, segala sesuatunya diatur dengan benar dan baik. Amin. Nah, yang keempat, salah prediksi, ya. Kita salah melihat keadaan, ya. Salah menaksir, ya. Ternyata barang yang kita pikir, misalnya contoh barang yang pikir, wah ini pasti laku keras, kita beli banyak kali, ternyata tidak laku, ketinggalan zaman, tidak diminatin orang, ya ini salah prediksi, ya. Kelima, salah buat sesuatu tidak sesuai dengan pesanan, ya. Contoh yang sering kita tahu, ya, pesan barang, ya, taunya orang yang bikinnya salah bikin sehingga ditolak, ya, jadi tidak sesuai dengan pesanan, ya. Keenam, ya kita udah tahu yang merugikan, kena tipu, tidak dibayar, ya itu, ya, ditipu orang gitu, ya. Itu jadi apa yang kita harapin, kita bisa dapat banyak uang, ternyata kena tipu, uang kita habis, ya. Ketujuh, karena bencana alam, ya. Karena bencana alam, harta habis, tidak sesuai dengan harapan, sudah bagus, udah baik, taunya bencana alam, banjir, gunung meletus, harta habis, atau sakit penyakit, ya. Itu juga tidak kita harapkan, ya. Habis uang atau bahkan nggak bisa dagang, ya, ini itu, ya. Kedelapan, perubahan ekonomi yang gratis, yang dulu bisa buka toko, banyak orang sewa toko, sekarang semua online, semua pakai GoFood, Gojek, ini itu semuanya dipermudah, ya, m-banking, ini itu tidak perlu selalu harus ke bank. Ini perubahan ekonomi yang luar biasa mempengaruhi kebiasaan atau bisnis yang lama. Jadi kita mesti motivasi berubah juga, ya, dengan situasi keadaan, ikuti zaman supaya maju. Amin. Yang kesembilan, tidak mempunyai skill atau tidak mempunyai kemampuan. Jadi kita harus berlomba dengan waktu, dengan zaman, kita pelajari perkembangan gimana supaya usaha kita makin maju. Jadi harapan kita tidak akan gagal, tidak akan hilang, ya. Kita ikutin, ya, sehingga kita bisa eksis, bahkan makin bagus lagi, usaha makin maju lagi, ya.
Yang ke-10 ya karena faktor diri sendiri, karena kemalasan, ya ketidakdisiplinan diri sendiri, ya. Jadi selalu menunda-nunda kerjaan, ya. Kalau menunda janji pesanan orang tidak dikerjakan tepat waktu, pasti kehilangan langganan atau jadi rugi ya karena tidak diambil sama orang, tidak dibayar ya. Pelayanan yang buruk itu mempengaruhi pengharapan kita, faktor yang membuat kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapin yang baik, ternyata dapat yang jelek karena faktor-faktor yang tadi 10. Mungkin masih ada yang lain tapi kurang lebih gak. Inilah intinya bahwa kita harus memperbaiki ya yang buruk, yang tidak baik. Kita lakukan yang terbaik sehingga kita akan mendapatkan hasil yang baik, tidak harapan itu tidak hilang dari kita. Amin. Berubahlah di mana tadi sudah dibahas, kita poin-poin yang lemah atau yang kita masih salah, kita perbaikin. Amin. Baik, kita masuk ke poin yang kedua adalah harapan yang tidak hilang. Harapan kita tidak hilang. Amin. Ya, yang pertama ya beriman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak bimbang, tidak ragu, ya. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, percaya bahwa Tuhan sumber segala-galanya. Dia adalah pokok anggur, ya. Kita ada cabangnya. Kita harus melekat selalu kepada pokok anggur. Artinya kita banyak berdoa, ya, rajin baca firman, rajin memuji memuliakan Tuhan, ya, lakukan firman Tuhan. Amin. Siang dan malam jangan lupa, ya, kita adalah anak yang dikasih Tuhan, ya, biji mata Tuhan yang sangat berharga. Kita adalah imamat rajani, ya. Kita sekarang bisa doa langsung ke Allah Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita adalah duta Allah, ya. Roh yang dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Amin. Kita ada kuasa karena Tuhan memberi kita kuasa dan Tuhan menghendaki kita lakukan perkara-perkara yang luar biasa dahsyat. Bersama Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus mampu melakukan dengan luar biasa. Kita jadi alatnya, kita percaya pengharapan itu tidak akan hilang. Apapun masalah yang kita hadapi, ya, bersama Tuhan terobosi. Amin. Kita akan keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kita percaya kesaksian-kesaksian dari orang yang begitu banyak mengenai kasih Allah, mengenai mujizat-mujizat, ya, mengenai kesuksesan, keberhasilan mereka, ya. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan seperti yang tadi disampaikan. Oke, kita teruskan, ya. Jadi bersandarlah kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri tetapi percaya kepada Tuhan. Dia akan melakukan dengan luar biasa dahsyat karena kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ya, kedua, jauhilah diri kita dari kejahatan, dari dosa, dari barang-barang berhala, ya, okultisme, ya. Jangan pergi ke dukun, ke hal-hal magic yang tidak dikehendaki Tuhan, dibenci oleh Tuhan. Jauhkan itu semua. Jangan ada barang-barang berhala bawa masuk ke dalam rumah. Karena firman Tuhan mengatakan itu semua harus dibakar, dimusnahkan. Amin. Tuhan menghendaki yang ada di rumah kita ada hadirat Tuhan, ya. Kuasa Tuhan akan didemonstrasikan. Di mana kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita, dalam usaha kita,
ya dalam rumah kita, dalam perkawinan kita, dan Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dahsyat. Amin. Jadi janganlah percaya roh-roh yang bukan dari Tuhan, ya, tetapi kita mempercayai hanya beriman kepada satu, ya, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang luar biasa di surga akan memantau, melihat hati pikiran kita. Amin. Yang penting kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Kita tidak sendirian, ya. Ada malaikat Tuhan menjagai kita. Jadi mulai saat ini tidak perlu pakai barang-barang okultisme untuk menjagai kita. Karena malaikat Tuhan menjagai kita siang dan malam. Kita berdoa, perlengkapi kami dengan perlengkapan senjata Allah. Tuhan berperang menggantikan kami. Kemenangan demi kemenangan kami dapat raih. Haleluya. Amin. Ya, kita percayalah itu. Amin. Ketiga, ya, kita jangan menaruh akar pahit kebencian, ya, kepada masa lalu, kepada siapapun juga. Lepaskanlah pengampunan, mengampuni. Yang kita tanamkan kasih. Sehingga kita penuh sukacita, damai sejahtera, kita bisa berdoa, kita bisa melayani Tuhan, kita diberkati luar biasa, ya. Kalau akar pahit, ada kebencian, bawaannya marah-marah, ngomel, tidak puas, egois, itu semua yang jahat-jahat, roh jahat terlibat sehingga kita jatuh dalam dosa. Jauhkanlah itu. Amin. Ya, mengampuni. Amin. Mengampuni sehingga kita ada kasih yang mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Jadi pelaku firman Tuhan, kita akan senang, akan bahagia bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ya. Kelima, lakukanlah firman Tuhan, ya. Jadi pelaku firman Tuhan, orang melihat, wah, kita orang Kristen, apakah kita baca firman, berdoa, memuji Tuhan, tutur kata yang positif, selalu mengucap syukur, ya, tingkah laku yang baik, ya, tidak kelihatan atau memang perbuatan yang negatif tidak kita lakukan. Amin. Yang ada kasih, ya, itu melakukan firman Tuhan. Ya, kita yakin dan percaya kita adalah terang dan garam dan surat pujian yang bisa dibaca oleh semua orang. Amin. Kita adalah anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama manusia juga. Khususnya juga kita jangan lupa mengasihi diri kita sendiri sehingga badan kita sehat. Karena ada bait Allah, bait Roh Kudus di dalam kita. Kita sehat sehingga kita bisa melayani dan melakukan banyak hal. Amin. Nah, kita lihat ke-6, ya, hiduplah kudus, ya. Ya, hiduplah kudus, selalu minta urapan dari Tuhan setiap pagi. Urapi kami, ya Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tahirkan, kuduskanlah, layakkan di hadapan Tuhan. Kudus. Amin. Selalu kudus, tidak berbuat zina, tidak berbuat hal-hal tadi yang berhala, ya. Lakukanlah itu kekudusan. Amin. Tuhan menghendaki kita kudus adanya. Amin. Dan kita harus percaya, waktu misalnya ada orang dulu tidak kudus, kita percaya, kita minta ampun, kita bertobat, Tuhan mengampuni, dan Tuhan layakkan. Kita yakin dan percaya kita kudus dan bisa doa, panjatan doa kita didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Amin. Nah, marilah kita terus, ya, memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan sehingga tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, ya. Kita apabila ternyata ada proses,
dalam perjalanan ini kita lakukan bersama Tuhan Yesus, kita tetap percaya ya, Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan memegang kita, menuntun kita ke jalan keluar masalah problem yang kita hadapi. Proses itu memang ada, tapi kita lihat di depan kita keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Ya, dan jangan lupa mengenai tadi kasih ya. Kasih membuat segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Kalau kita ada kasih, kita gembira, kita muka sukacita, kita senang. Amin. Ya, kita adalah milik Allah ya. Kita di tangan Tuhan, amanlah kita. Amin. Ya, kita tahu bahwa Tuhan menyelidiki hati kita. Amin. Jadi hati udah kudus, lakukan firman Tuhan dengan tulus, tidak munafik ya. Hati kita yang tulus, kalau kita tulus sungguh-sungguh berdoa, Tuhan jawab doa-doa kita. Amin. Ya, mari kita lihat contoh firman Tuhan di Alkitab. Paulus yang setia, yang taat, yang memberitakan Injil, lakukan firman Tuhan sampai garis akhir. Kita pun semua mau sampai garis akhir, keluar sebagai pemenang, lebih dari penang. Finish well, amin. Ya, jadi mulailah, jangan kecewa, pandang masa depan sungguh ada. Jangan sampai karena akal pahit menghalangi berkat yang kita sudah Tuhan janjikan ya. Jadi takutlah akan Tuhan, setialah kepadanya, lakukanlah firman Tuhan. Ya, arti taat di sini artinya takut akan Tuhan adalah setia, lakukan firman Tuhan dengan taat. Amin. Ya, jadi yang terakhir, tetaplah setia, tetaplah taat. Jangan bimbang, jangan ragu pada Tuhan Yesus Kristus sehingga kita ada pengharapan, sukses, berhasil, apa yang kita inginkan, panjatkan dalam doa. Ya, Tuhan itu ada, Tuhan tidak jauh dari doa-doa kita. Kita yakin dan percaya, kita keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Pengharapan ada pada kita. Amin. Ya, kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan, kita tenang, amin, dalam pelukan Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin, kita ada pengharapan keluar dari masalah, amin. Ya, baik, kita sudah belajar mengenai tema, ya, temanya pengharapan, ya. Ayat masnya di Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang kita sudah bahas tadi, harapan yang hilang. Jadi hal-hal faktor yang membuat kita gagal, tidak ada harapan, kekecewaan, kerugian, ya, binasa, itu semua karena kesalahan kita dan yang lain tadi. Yang kedua, harapan yang tidak hilang, ya. Harapan yang tidak hilang, ya, percaya, beriman kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan kita pelajari yang lalu jatuh dalam dosa atau kesalahan, jangan diulangi lagi ya. Kita perbaiki sehingga kita bisa sukses dan berhasil. Kita yakin dan percaya Tuhan menuntun kita, Tuhan yang setia mengasihi kita, dan selalu ada pengharapan dari Tuhan, dan kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa dan firman mengenai perjamuan kudus, ya. Persiapkan diri. Tuhan Yesus, kami ucap syukur sudah mendengar sebagian firman Tuhan, biar kami selalu ada pengharapan dari Tuhan Yesus dan sukses berhasil. Sebentar kami masuk perjamuan kudus, Tuhan pimpin dari awal sampai akhir.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sempurnakan doa ini. Haleluya, amin. Oke, persiapkan ya perjamuan kudus ini. Ya, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ya, mari kita menguji diri kita. Tuhan ampuni kami juga mengampuni orang lain, dan kami mempercaya kuasa kebangkitan Tuhan. Tuhan sudah mati dan sudah bangkit. Ada kuasa kebangkitannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Siapkan cawan yang sudah kita siapkan untuk perjamuan kudus ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah melakukan perintah Tuhan, perjamuan kudus. Jadi darah dan tubuh Tuhan jadi satu dengan kami. Ada kuasa kebangkitannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya ada pengharapan selalu. Tuhan tidak meninggalkan kami. Kasih Tuhan ada pada kami, umat-umat-Mu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu mendengar doa-doa kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sembuh, sehat, walafiat. Keuangan kami Tuhan pulihkan, Tuhan berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak lagi ada kekecewaan, keraguan-raguan, kebimbangan, ketakutan. Cabut sampai akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pulih baik jasmani, rohani, sandang, pangan, ekonomi kami, hubungan suami istri, anak, dan kepada siapapun juga dipulihkan. Karena ada pengampunan dan kasih Allah yang dahsyat yang Tuhan sudah hadir ke dunia. Karena kasih anugerah dari Tuhan Yesus kami diselamatkan. Seisi keluarga diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang dimuliakan. Tuhan berkati dunia ini, berkati Yerusalem, berkati Indonesia, berkati bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ekonomi segera pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sakit penyakit yang bisa mengenai kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sehat walafiat melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami pemenang, lebih dari pemenang. Puji syukur hanya padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terima berkat dari surga. Kita akan doa berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah usaha kami, diberkatilah anak kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah pelayanan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus
persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai ketemu kembali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.